Oke, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk membahas makalah kelompok 10. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, seperti yang telah kita rasakan saat ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama itu Ajung Pratama dengan stambuk A1I1211041, yang kedua Elisha Ramadhani dengan stambuk A1I1211052, dan Nurmila Sari dengan stambuk A1I1211065. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Baik, pada aljabar dikenal bilangan kompleks, yaitu persamaannya Z sama dengan X tambah YI, di mana I adalah bilangan imajiner, yaitu akar min 1, di mana X adalah suku nyata atau real, dan YI adalah suku khayal atau imajiner, dan XY adalah bilangan nyata. Pada gambar pertama ini ialah grafik bidang kompleks, sedangkan pada gambar kedua ini adalah grafik bidang real atau bilangan bidang nyata. Bilangan kompleks Z sama dengan X tambah YI secara geometri dinyatakan dengan suatu titik P dari vektor OP dalam bidang kompleks atau sistem sumbu kompleks seperti ditunjukkan pada gambar pertama tadi, di mana vektor OP sama dengan Z sama dengan X tambah Y. Sedangkan pada gambar 2 tadi, yaitu pasangan bilangan real X, Y. Bilangan real X, Y menyatakan titik P pada bilangan real. Terlihat pada titik P, yaitu Z, pada bidang Z, atau pada bidang kompleks, yaitu gambar 1, berkorespondensi tepat satu titik P, XY, pada bidang real, yaitu gambar 2. Selanjutnya, nilai mutlak Z sama dengan R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nilai ini disebut modulus bilangan kompleks Z, sedangkan sudut theta disebut argumen bilangan kompleks Z, yang mana tan theta yaitu sama dengan Y per X, atau theta sama dengan arcus tan Y per X. Karena X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka Z sama dengan X tambah YI sama dengan R cos theta tambah R sin theta kali I. Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta balas kurung, atau biasa disingkat yaitu Z sama dengan R cis theta. Jadi X tambah YI sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta, di mana Z sama dengan X tambah YI yaitu pernyataan bilangan kompleks dalam aljabar, sedangkan Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta yaitu pernyataan bilangan kompleks dalam goniometri. Karena periode sinus dan kosinus adalah 2 phi, maka bentuk umum bilangan kompleks dalam goniometri adalah Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah N 2 phi tambah I sin theta tambah N 2 phi balas kurung, di mana N adalah bilangan B. Langsung saja ke contoh pertama, yaitu ubahlah Z sama dengan 1/2 kurang 1/2 I akar 3 ke bentuk goniometri. Jawab. Di sini pertama-tama kita cari nilai R-nya, lalu kita cari nilai theta-nya dan masukkan ke dalam bentuk goniometrinya. Untuk mencari nilai R-nya yaitu dengan rumus akar
1/2 kuadrat ditambah min 1/2 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Jadi R-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari tan tetanya yaitu menggunakan rumus tan theta sama dengan min 1/2 akar 3 per 1/2 sama dengan min akar 3, di mana tetanya yaitu 1/2/3 phi. Jadi untuk pernyataan geometrinya yaitu Z sama dengan cos 1/2/3 phi ditambah I sin 1/2/3 phi, atau dengan catatan tan theta sama dengan min akar 3 kurang dari 0, kemudian theta di mana theta itu di kuadran 2 atau 4. Karena cos theta itu lebih besar dari 0, maka berarti theta di kuadran 4. Bentuk aljabar dan geometri bentuk aljabar dan bentuk geometri itu sama, karena sudah dipenuhi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Lanjut ke contoh kedua. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 tambah I dalam bentuk goniometri. Jawab. Seperti contoh pertama tadi, kita cari nilai R, kemudian cari nilai tetanya, lalu masukkan ke pernyataan goniometrinya. Untuk cari nilai R-nya yaitu Z sama dengan atau R sama dengan akar min akar 3 kuadrat tambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Tan theta sama dengan 1 per akar 3 sama dengan tan theta sama dengan 1 per min akar 3 sama dengan min 1/3 akar 3. Di mana tetanya itu 5 per 6 phi di kuadran 2 karena cos theta kurang dari 0. Jadi Z sama dengan 2 dalam kurung cos 5 per 6 phi tambah I sin 5 per 6 phi. Selanjutnya, contoh ketiga. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan min 1 kurang I akar 3 dalam bentuk goniometri. Jawab. Nilai mutlak Z sama dengan atau R sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Tan theta sama dengan min akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Jadi tetanya sama dengan 1/3 phi. Karena sin theta sama dengan min akar 3 kurang dari 0 dan cos theta kurang dari 0, maka theta di kuadran 3. Jadi Z sama dengan 2 dalam kurung cos 1/3 phi ditambah I sin 1/3 phi, atau Z sama dengan 2 dalam kurung min 1/2 kurang 1/2 I akar 3. Contoh 4. Nyatakan Z sama dengan min I akar 3 dalam bentuk goniometri. Jawab. Nilai mutlak Z sama dengan akar 0 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 3. Tan theta sama dengan min akar 3 per 0 sama dengan min tahingga. Jadi tetanya yaitu sama dengan 1/2 phi. Diambil theta sama dengan 1/2 phi karena sin theta kurang dari 0. Jadi Z sama dengan akar 3 dalam kurung cos 1/2 phi ditambah I sin 1/2 phi, atau Z sama dengan 3 dalam kurung 0 kurang I. Lanjut ke contoh 5. Nyatakan Z sama dengan akar 2 dalam kurung cos 1/4 phi tambah I sin 1/4 phi dalam bentuk aljabar. Jawab. Cos 1/4 phi sama dengan min 1/2 akar 2. Sedangkan untuk sin 1/4 phi sama dengan min 1/2 akar 2. Jadi untuk nilai Z-nya atau bentuk aljabarnya yaitu Z sama dengan akar 2 dalam kurung min 1/2 akar 2 dikurang jadi Z dengan akar 2 dalam kurung min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 I akar 2. Jadi nilai Z-nya atau bentuk aljabarnya yaitu Z sama dengan min 1 kurang I.
Sebenarnya pengubahan bentuk X tambah YI ke bentuk R dalam kurung cos theta tambah I sin theta, jika konsepnya sudah dipahami, maka pelaksanaannya dapat dipercepat. Misalnya, dari contoh 1 sampai 4 dapat dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, Z sama dengan 1/2 kurang 1/2 I akar 3. Bentuk ini juga sudah merupakan bentuk goniometri sebab sudah dipenuhi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1, yaitu 1/2 kuadrat ditambah min 1/2 akar 3 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya nomor 2, yaitu Z sama dengan min akar 3 tambah I, di mana R-nya itu akar 3 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian bentuk tersebut diuraikan dengan mengeluarkan faktor 2. Maka Z sama dengan 2 dalam kurung min 1/2 akar 3 ditambah 1/2 I. Sedangkan untuk nomor 3, Z sama dengan min 1 kurang I akar 3, di mana R-nya itu akar 1 tambah 3 sama dengan 2. Z sama dengan 2 dalam kurung min 1/2 kurang 1/2 I akar 3. Lalu nomor 4, Z sama dengan I akar 3, di mana R-nya itu akar 0 tambah 3 sama dengan akar 3. Jadi nilai Z-nya sama dengan akar 3 dalam kurung 0 kurang 1, 0 kurang I. Baik, itu saja yang dapat saya maaf. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, selanjutnya kita akan mencari hasil kali dua bilangan kompleks bila kedua-duanya dalam bentuk goniometri. Z1 sama dengan R1 kali cos theta 1 tambah sin theta 1 dikalikan dengan Z2 sama dengan R2 kali cos theta 2 tambah sin theta 2 menghasilkan Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah sin theta 1 kali cos theta 2 tambah sin theta 2. Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah sin theta 2 tambah I dalam kurung sin theta 1 tambah cos theta 2 tambah cos theta 1 tambah sin theta 2 tambah I kuadrat sin theta 1 tambah sin theta 2. Di mana R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah sin theta 2 tambah I ini didapat dari bentuk persamaan Z sama dengan X tambah YI, di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Menghasilkan R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah cos theta 2 tambah I sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 kurang sin theta 1 kali sin theta 2. Bentuk R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah cos theta 2 tambah I sin ini didapat dari bentuk persamaan Z sama dengan R kali cos theta tambah I sin theta. I kuadratnya ini juga berubah menjadi min sin atau negatif 1 karena nilai I itu sendiri yaitu akar negatif 1. Ketika akar negatif 1 kita simbolkan dengan imajiner I, maka jika dikuadratkan bernilai negatif 1. Kemudian R1 kali R2 kali cos theta 1 kali cos theta 2 kurang sin theta 1 tambah sin theta 2 tambah I sin kali theta 1 tambah theta 2. Jadi, Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah theta 2 tambah I sin theta
1 tambah theta 2. Ternyata, hasil dua bilangan kompleks merupakan bilangan kompleks juga yang modulusnya sama dengan hasil kali modulus dan argumennya sama dengan jumlah argumen dua bilangan kompleks semula. Perluasan perkalian tersebut ialah yang pertama, jika yang dikalikan n buah bilangan kompleks yang berlainan, maka Z1 kali Z2 kali seterusnya sampai Zn sama dengan R1 kali R2 kali seterusnya sampai Rn kali cos theta 1 tambah theta 2 tambah seterusnya sampai theta n tambah I sin theta 1 tambah theta 2 dan seterusnya sampai theta n. Atau notasi singkatnya, sigma P sama dengan 1 sampai N dari ZP sama dengan sigma P sama dengan 1 sampai N RP kali cis sigma P sama dengan 1 sampai N diakritik P di mana P sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Yang kedua, jika yang dikalikan N buah bilangan kompleks yang sama, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Yang ketiga, jika yang dikalikan N buah bilangan kompleks yang sama dan R sama dengan 1, maka cis pangkat N theta sama dengan cis N theta. Bentuk atau rumus Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta inilah yang disebut dalil Saudari Mila, apakah mendengar suara saya? Mohon maaf, ada kendala jaringan. Ketiga, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, materi pembagian. Yaitu di sini kita akan mencari hasil bagi bilangan kompleks apabila keduanya goniometri. Yaitu untuk persamaan pertama Z1 sama dengan R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan persamaan kedua Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ini kita akan bagikan menjadi Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 tambah I sin theta 1 per cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta dikurang cos theta 2 dikurang I sin theta 2 per cos theta 2 dikurang I sin theta 2. Selanjutnya,
Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 kali cos theta 2 ditambah I kali sin theta 1 cos theta 2 dikurang cos theta 1 dikali sin theta 2 ditambah sin theta 1 kali sin theta 2 per sin theta 2 sin kuadrat theta 2 ditambah cos kuadrat theta 2. Selanjutnya Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 dikali cos dalam kurung theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin dalam kurung theta 1 dikurang theta 1. Selanjutnya, ternyata hasil bagi dua bilangan kompleks merupakan bilangan kompleks juga yang modulusnya sama dengan hasil bagi modulus dan argumennya sama dengan selisih argumen dua bilangan kompleks semula. Selanjutnya kita menuju ke contoh, yaitu contoh 6. Jika Z1 sama dengan 2 dikali cos seperempat pi ditambah I sin seperempat pi dan Z2 sama dengan 3 cos sepertiga pi tambah I sin sepertiga pi, maka tentukan A. Modulus Z1 Z2, yang ke B. Argumen Z1 Z2, yang C. Z1 kali Z2, yang D. Modulus Z1 per Z2, yang E. Argumen Z1 per Z2. Jawabannya, yang F. Z1 per Z2. Dan jawabannya, untuk modulus Z1 kali Z2 itu sama dengan nilai mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Argumen Z1 kali Z2 sama dengan seperempat pi ditambah sepertiga pi sama dengan 7 per 13 pi. Yang C, Z1 kali Z2 sama dengan 6 kali cos 7 per 12 pi ditambah I sin 7 per 12 pi. Yang D, modulus Z1 per Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 per Z2 sama dengan 2 per 3. Yang kelima, argumen Z1 per Z2 sama dengan seperempat pi dikurang sepertiga pi sama dengan minus 1/12 pi atau 1/11 per 12 pi. Selanjutnya yang ke F, Z1 per Z2 sama dengan 2 per 3 dikali cos 1 11 per 2 pi ditambah I sin 1 11 per 2 pi. Contoh selanjutnya, jika Z sama dengan akar 3 cos 1/6 pi tambah I sin 1/6 pi, tentukan Z pangkat 4. Jawab, Z pangkat 4 sama dengan akar 3 pangkat 4 dikali cos 4 kali 1/6 pi ditambah I sin 4 kali 1/6 pi. Selanjutnya, Z pangkat 4 sama dengan 9 dikali cos 2 per 3 pi ditambah I sin 2 per 3 pi. Atau Z pangkat 4 sama dengan 9 dikali min 1/2 tambah 1/2 I akar 3 bentuk goniometrinya. Kemudian Z pangkat 4 sama dengan min 1/2 tambah 1/2 I akar 3. Ini merupakan bentuk aljabarnya. Contoh ke-8. Contoh ke-8. Z sama dengan 1 dikurang 1/3 I akar 3. Tentukan Z pangkat 9. Jawab, Z sama dengan 1 dikurang 1/3 I akar 3, di mana nilai mutlak Z sama dengan akar 1 ditambah 1/3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Z sama dengan 2 per 3 akar 3 dikali 1/2 akar 3 dikurang 1/2 I. Ini merupakan sudah bentuk goniometri. Untuk mencari argumen dapat dengan tan theta. Itu sehingga hasilnya min 1/3 akar 3 per 1 atau cos theta sama dengan 1/2 akar 3 atau sin theta sama dengan min 1/2. Sehingga kita dapatkan nilai theta-nya sama dengan 1/6 per pi. 11 per 6 pi. Selanjutnya, Z pangkat 9 sama dengan 2 per 3 akar 3 pangkat 9 dikali cos 9 kali pi dikali 11 per 2 pi ditambah I sin 11 dikali
I sin dikali 9 kali 11 per 6 Pi. Selanjutnya, Z pangkat 9 sama dengan 5 per 12 per 243. Mohon maaf, Z pangkat 9 sama dengan 512 per 243 akar 3 kali cos 33 per 2 Pi ditambah I sin 9 dikali 11 per 6 Pi. Selanjutnya, 512 per 243 akar 3 dikali cos 1/2 Pi ditambah I sin 1/2 Pi. Selanjutnya, Z pangkat 9 sama dengan 512 per 243 akar 3 kali 0 tambah I. Jadi, untuk hasil akhirnya, Z pangkat 9 sama dengan 512 per 243 I akar 3. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi ketiga. Itulah materi dari kelompok 10 yang membahas tentang cara mengubah bentuk geometri ke bentuk aljabar ataupun sebaliknya, dan perkalian dua bilangan kompleks serta pembagian dua bilangan kompleks. Selanjutnya, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.